Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Ini adalah video kelima saya tentang bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Di video kelima ini, saya akan membedah kisi-kisi untuk nomor 21 sampai 25. Ini pilihan ganda kompleks. Ya, kita mulai saja. Di indikator soal ya, untuk nomor 21, kisi-kisi nomor 21 itu disajikan soal cerita tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Peserta didik dapat menentukan hasilnya. Jadi ini ada soal cerita ya tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun yang membedakan di nomor 21 ini, 21 nanti sampai 30, pilihan ganda kompleks itu tidak ada pilihan jawaban ya pada lembar soal ya, tapi hanya ada 4 pernyataan ya. Di sini ada 4 pernyataan. Nanti di lembar jawab kita memberi tanda silang A itu jika jawaban nomor 1 dan nomor 2 benar ya. Yang kalau B itu jika jawaban nomor 1 dan nomor 3 benar. C jika jawaban nomor 2 dan 4 benar, dan D jika hanya ada satu jawaban yang benar. Ya. Jadi, kita harus membuktikan keempat pernyataan ini mana yang benar. Ya. Kalau 1 dan 2 benar, itu jawabannya A. Kalau 1 dan 3 yang benar, itu jawabannya B. Kalau 2 dan 4 yang benar, itu jawabannya C. Dan kalau hanya satu jawaban yang benar, itu jawabannya D. Ya, jadi di lembar soal tidak ada pilihan ganda A, B, C, D-nya. Tapi nomor 1, 2, 3, 4. Ya, kita coba ini. Di nomor 21 itu ada soal cerita ya, sebuah kapal selam berada pada kedalaman 250 meter. Lalu kapal selam tersebut naik setinggi 24 meter. Kapal selam tersebut turun lagi sedalam 75 meter. Posisi kapal selam sekarang adalah titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kalian perlu tahu dulu tentang konsep bilangan bulat pada soal cerita ini ya. Jadi, kita perlu ingat ya bahwa ada beberapa kata yang bernilai negatif ya. Contohnya kedalaman. Kedalaman ini nilainya negatif. Ya. Yang positif apa? Ketinggian ya. Kedalaman negatif. Kemudian ada lagi turun. Turun itu negatif. Kalau yang positifnya naik. Mundur itu negatif. Maju itu positif. Rugi itu negatif. Laba atau untung itu positif. Itu ya, kata-kata itu harus kita pahami. Saya ulangi ya, kedalaman itu negatif. Nilainya ya. Kalau ketinggian, berada di ketinggian itu berarti positif. Kemudian turun itu negatif. Naik itu positif. Mundur itu negatif. Maju itu positif. Rugi itu negatif. Laba atau untung itu positif. Ya, kita baca lagi soalnya. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 250 meter. Kedalaman ini ya. Kedalaman 250 meter. Berarti nilainya negatif 250. Paham ya? Karena kedalaman. Lalu kapal selam tersebut naik. Naik itu berarti positif. Ditambah ya. Positif. Naik berapa meter? 24 meter. Nih. Positif 24 meter. Kemudian kapal selam tersebut turun lagi. Berarti min. Negatif ya. Sedalam 75 meter. Ya. Posisi kapal sekarang adalah titik-titik ini. Ya. Ini adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas di soal pilihan ganda biasa ada ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita harus tahu bahwa ini. Yang pertama kita kerjakan yang ini dulu ini. Ya. Kalau kalian ingat ini ada negatif ditambah positif. Negatif ditambah positif itu hasilnya bisa negatif, bisa positif. Ya. Tergantung angkanya yang besar yang mana. Karena di soal ini angka yang besar adalah negatif, pasti nanti hasilnya adalah negatif. Kita tulis negatifnya terlebih dahulu, agar nanti tidak lupa. Kemudian cara mencari angkanya itu adalah dikurang. Artinya berarti 250 dikurangi 24. Ya.
0 dikurangi 4 ini kan tidak bisa, maka ini pinjem ke angka 5, angka 5-nya jadi 4, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 4, ya 6. 4 dikurangi 2, 2. Ini 2. Berarti negatif 250 ditambah 24 hasilnya 226. Tapi negatif ini ya, negatif 226. Dikurangi 75. Ingat lagi nih, kalau pengurangan bilangan bulat itu sama saja penjumlahan dengan lawannya. Berarti ini kita tulis balik ya, tulis kembali ya, negatif 226, pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Ya, ini kurang jadi jumlah. Dengan lawannya 75 berarti negatif 75. Paham ya? Nah, negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Di sini ya, hasilnya pasti negatif. Caranya diapakan? Ditambah 226 ditambah 75. Ini ya, 226 di sini. 26 ditambah 75. 6 tambah 5, 11, nyimpen 1. 1 tambah 2, 3, tambah 7, 10, nyimpen 1 lagi. 1 tambah 2, 3. 301, tapi tadi ini negatif ya, berarti negatif 301. Negatif 301 itu berarti kedalaman ya. Ini yang pernyataan pertama, 199 meter berada di kedalaman laut. Salah ini ya, karena harusnya 301. Yang nomor 2, 301 meter berada di kedalaman laut. Betul, di kedalaman laut. Karena negatif. Ini 199 meter di bawah permukaan laut. Salah. Ya, harusnya 301. 301 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan berarti, ya kalau di bawah juga negatif ya. Benar ini. Di bawah berarti kedalaman di bawah itu juga negatif ya. Berarti yang betul itu nomor 2 dan 4. Nomor 2 dan 4, kalau yang nomor 2 dan 4 yang betul itu berarti jawabannya iya, C. Jadi nomor 21, nanti di lembar jawaban disilang, yang disilang adalah C. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 22. Disajikan ilustrasi yang berkaitan dengan FPB, peserta didik dapat menganalisis pernyataan yang sesuai dengan benar. FPB nih ya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya yang sama, yang pangkatnya kecil. Ingat itu ya. Contoh soalnya ini. Ini ada soal sebanyak 56 dokter, 70 bidan, dan 98 guru akan dikirim ke beberapa kabupaten di Pulau Nusa Tenggara. Setiap kabupaten menerima dokter, bidan, dan guru dengan jumlah yang sama banyak ya. Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, nah, kita cari FPB dulu. FPB dari berapa? Dari 56, ya. 56, karena dokternya 56. Kemudian 70, dan 98. Ini kita cari pohon faktor ya, masing-masing. Di sini, 56. Pokoknya kalau angkanya genap ini, satuannya genap berarti bisa dibagi dengan bilangan prima yang genap. Satu-satunya bilangan prima yang genap itu 2 ya. 56 bagi 2, ya 28. 28 bagi 2, ya 14. Bagi 2, 7. Berarti, ini ya, 2-nya ada 3, kemudian 7. Berarti 2 pangkat 3 kali 7. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah 70. 70 bagi 2, ini genap ya, itu 35. 35 bagi 5 boleh langsung ya. Bagi 5, pokoknya kalau ada angka satuannya 5 itu langsung dibagi 5 boleh. 7 ya. Berarti ini ya, 2, 5, 7. Berarti 2 kali 5 kali 7. Ya, ini untuk yang 70. Sekarang yang 98. Genap lagi, berarti bagi 2 ya. 98 bagi 2. Ya, 49. 49 bagi 7 ya. 7. Berarti ini 2, 7, 7. Berarti 2 kali 7 pangkat 2. Ya, FPB itu yang sama yang pangkatnya kecil. FPB itu yang sama yang pangkatnya kecil. Yang sama ini 2-nya sama ini ya. 2-nya sama. Tapi yang pangkatnya kecil yang 2 saja ini. Karena yang 56 ini 2 pangkat 3, ini 2, ini 2. Berarti yang 2 yang kita ambil. Dan yang sama lagi, 5 ini kan tidak ada yang sama. Maka kita lewati. Yang sama itu 7.
7 ini ada 7 pangkat 2, ada 7. Berarti kita ambil yang 7. Ya, 2 kali 7. Berarti 14. Nah, 14 ini maksudnya adalah 14 kabupaten. Ya, ada 14 kabupaten yang akan menerima dokter, bidan, dan guru. Tapi pernyataan di sini, pernyataan pertama, itu setiap kabupaten menerima dokter sebanyak 4 orang. Nah, kita kan belum tahu. Ada 14 kabupaten, setiap kabupaten menerima berapa dokter, berapa bidan, dan berapa guru. Nah, caranya bagaimana? Ya, jumlah dokternya, jumlah bidannya, dan jumlah gurunya kita bagi dengan jumlah kabupatennya. Paham ya? Kita kan sudah menemukan ini. Jumlah kabupatennya 14. Berarti ada berapa dokter? Ya, untuk dokternya 56 dokter dibagi 14 kabupaten. Ya, betul. Ada 4 dokter setiap kabupaten. Ya. Kemudian untuk bidan kan ada 70. 70 bagi 14 juga. Ada ya 5. Ya, ada 5 bidan. Kemudian yang terakhir guru. Gurunya kan ada 98 bagi 14. Ya. Ada 7 guru. Ya. Jadi setiap kabupaten akan ada 4 dokter, 5 bidan, dan 7 guru. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama, setiap kabupaten menerima dokter sebanyak 4 orang. Iya, betul. 4 orang ini ya, tadi. Kemudian yang kedua, setiap kabupaten menerima bidan sebanyak 6 orang. Salah ya, harusnya 5. Di sini 6, harusnya 5. Yang ketiga, setiap kabupaten menerima guru sebanyak 7 orang. Betul, 7 orang. Yang keempat, setiap kabupaten menerima dokter, bidan, dan guru sebanyak 14 orang. Salah ya, 14 ini kabupatennya. Bukan setiap kabupaten ada dokter, bidan, dan guru sebanyak 14. Paham ya? Ini berarti salah. Berarti yang betul adalah nomor 1 dan 3. Sesuai aturan tadi, kalau nomor 1 dan 3 yang benar, berarti jawabannya iya. B. Jawabannya B untuk nomor 22. Lanjut ke soal nomor 23. Disajikan model pecahan, peserta didik dapat menganalisis gambar model pecahan senilai dengan benar. Oh, ini pecahan senilai, tapi menggunakan gambar. Ini tentu lebih mudah ya. Ini contoh soalnya. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Ini menunjukkan pecahan 1/4 ya. 1/4. Pecahan senilai dengan gambar di atas adalah sebenarnya kita tanpa mencari juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis gambarnya ini. Ini gambar yang diarsir kan 1/4-nya nih. Segini ya. Berarti yang gambarnya besaran arsirnya sama itu yang mana? Ini kan nomor 1 kan sama ini. Ya. Segini kan? Sama. Nomor 2 juga sama ini. Ya. Nomor 3 kelebihan ini kan yang diarsir, berarti ini salah. Yang 4 juga salah. Ya. Tapi kalau mau dicari, caranya adalah ini 1/4 ini kan pecahan 1/4. Untuk mencarinya itu tinggal kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini kan 1, 2, 3. Ini 3/12 ya. Ada 3 yang diarsir, jumlah seluruhnya 12. Untuk yang nomor 1 pernyataan pertama. Yang kedua ini ada 2/8 ya. Ini 2/8. Itu 2 ya 8. Ini 3/8. Ya. Ini 9/12 ya. Nah, caranya misal ini 1/4 ini saya kalikan dengan 2. Ya, ini berarti atas kali 2, bawah kali 2, pembilang kali 2, penyebut kali 2. 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. 2/8, itu kan pernyataan nomor 2. Ya. Misalnya dikali 3, 1/4, itu kita kalikan 3. Ya, dikali, yang penting dikali dengan bilangan yang sama. 1 kali 3, 3/4 kali 3, 12. 3/12 itu pernyataan yang pertama. Jadi ada pernyataan nomor 1 dan 2 yang benar. Berarti jawabannya A. Ya, betul ya. Ini kalau mau dicari seperti ini. Tapi kalau tidak mau dicari, tinggal melihat gambarnya saja ini. Gambarnya yang besaran arsirannya yang mana itu? Yang sama itu yang mana? Ya. Lanjut kita ke soal nomor 24.
indikator soalnya disajikan ilustrasi berkaitan dengan perbandingan. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai ilustrasi dengan benar. Ya, tentang perbandingan ini. Ya, contoh soalnya ini. Perbandingan antara Perbandingan antara berat protein dan lemak dalam sebungkus makanan adalah 2:5. 2:5 ini protein dan lemak. Artinya protein banding lemak ya. Protein banding lemak itu 2:5. 2 ini perbandingan protein, 5 itu perbandingan lemak. Jika berat protein dalam makanan tersebut, berat proteinnya itu adalah 380 gram. Maka pernyataan yang sesuai di bawah ini adalah, nah kita kan sudah pernah ini ya di pilihan ganda biasa, ada angka perbandingan, ada angka sebenarnya. Angka perbandingan protein 2, angka perbandingan lemak 5. Angka sebenarnya protein itu ke 380 gram. Lemaknya kita belum tahu. Nah, untuk mencari lemak, karena ini yang sudah diketahui protein, maka untuk mencari lemak itu, ya lemak per protein kali protein. Ya, maksudnya lemak ini adalah perbandingan lemak, 5. Protein ini adalah perbandingan protein, 2. Kenapa ini protein? Karena yang sudah diketahui protein, maka pernya per protein. Kali proteinnya 380 gram. 380. Ya. Ini boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu. Ya. Kalau saya dibagi dulu. Ya. Bagi dulu boleh. Ini 380 dibagi 2 kan hasilnya 190. Ya. 190. Maka tinggal 5 kali 190. 190 kali 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 9, 45 ya. Simpan 4. 5 kali 1, 5. Tambah 4, 9. Berarti 950. Berarti proteinnya 380. Lemaknya itu adalah 950 gram. Ya. Jadi itu intinya. Kalau mau mencari perbandingan itu, yang kalau sudah diketahui proteinnya, maka pernya per protein. Perbandingannya. Ya. Kita lihat pernyataannya. Berat lemak dalam makanan adalah 950 gram. Betul ini. Pernyataan nomor 1 betul. Selisih berat protein dan lemak 570 gram. Selisih kan berarti dikurangi ya. Coba kita kurangi. 950 dikurangi. Tentu yang besar dikurangi yang kecil. 380. 0 kurangi 0, 0. Ini 5 kurangi 8 kan tidak bisa. Maka pinjam ini 8. Ini jadi 15 ya. 15 dikurangi 8. 7. 8 kurangi 3, 5. Berarti 570. Betul juga ini ya. Yang nomor 2 selisihnya 570. Jumlah protein dan lemak adalah 1230. Coba kalau jumlah 950 ditambah 380. 0, 5 tambah 8, 13 ya. Simpan 1. 1 tambah 9, 10 tambah 3, 13. Harusnya 1330. Ini 1230. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Kandungan lemak lebih kecil dibanding protein. Lemak lebih kecil. Salah ya, harusnya lemak lebih besar. Berarti pernyataan yang betul adalah nomor 1 dan 2. Aturannya kalau nomor 1 dan 2 yang betul adalah jawabannya A. Terakhir di video kali ini. Disajikan gambar ini indikator soalnya ya, nomor 25. Disajikan gambar bagian-bagian lingkaran menggunakan simbol. Peserta didik dapat menentukan bagian lingkaran sesuai simbol yang ditunjukkan dengan benar. Ini maksudnya unsur lingkaran ya. Jadi gambarnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang benar sesuai gambar di samping harusnya ini ya, adalah titik-titik. Nah, sebelum menjawab ini saya tampilkan unsur-unsur lingkaran ini. Ya, unsur-unsur lingkaran itu ada ini O, itu titik pusat. Ya, jari-jari itu ini dari OC, OB, OA itu jari-jari. Ya, kalau AB itu namanya diameter. Busur itu yang ini. C ke B. Daerahnya namanya juring. AC itu namanya tali busur. Kemudian daerahnya ini adalah tembereng. Ya. Penjelasannya ini. Yang pertama titik pusat ini, titik O ya. Itu titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Ini namanya titik pusat. Tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari atau R ya. Jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ya.
Ini jarak pusat dengan titik 1 ke tepi ya. Tepinya. Tapi kalau OD itu bukan jari-jari tapi apotema. Ke tepi. Dari pusat ke tepi. Nah, OA, OB, OC itu jari-jari. Diameter garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Dua titik itu dari tepi ke tepi. Berarti ini AB. Dua kalinya jari-jari. AB itu namanya diameter. Kemudian busur lingkaran. Garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran ini. Busur dari C ke B itu busur. Ya. A ke C juga busur ini. Kemudian tali busur. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini. AC itu tali busur. Ya. AC tali busur. Tidak melalui titik pusat ya kalau tali busur. Juring itu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Dua jari-jari ini OC dan OB, kemudian dan busur. Ini namanya juring daerahnya ini, yang kuning ini. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini. Busur ini dengan tali busur. Ini tembereng. Yang hijau ini D tembereng. Yang terakhir adalah apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nih, tegak lurus ya. Tali pusat dengan tali busur. Nah, coba kita lihat pernyataan yang pertama. Garis AB dinamakan diameter lingkaran. AB. Salah ini ya. AB itu bukan diameter. AB itu kalau di sini AC. Ya, namanya tali busur. Ini salah. Harusnya tali busur. Garis OD dinamakan jari-jari lingkaran. OD. Betul ya ini ya. OD, OC, OB, OA itu jari-jari. Betul ini. Daerah 2 dinamakan tembereng. Daerah 2 berarti yang ini. Ya. Tembereng. 2 itu tembereng. Salah ini ya. Tembereng itu harusnya ini. Tali busur dan busur ini. Harusnya yang daerah 3. Berarti nomor daerah 2 salah. Daerah 1 dinamakan juring. 1. Ada 2 jari-jari ya, OC, OD dan tali busur ini. Berarti ini benar ini. 1 dan 4 yang benar. Ya. Jawabannya C. Paham ya? Ya, semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian ada yang belum paham tentang soal-soal yang sudah dijelaskan dari part 1 sampai part 5, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau ada beberapa soal request ya. Kalian mungkin ada beberapa soal yang tidak menemukan jawabannya, di komentar saja, nanti kita bahas di sini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.